of Rangga. Aneh, sudah seminggu ini sikap Zia tak seperti biasa. Gadis itu terlihat lebih banyak diam. Apakah ada sesuatu hal yang mengganggu pikirannya? Ada yang berbeda dengan Zia. Sorot matanya kadang terlihat kosong. Gadis itu juga tak terlalu banyak bicara sekarang. Ku buka pintu kamarku. Tampak Zia sedang tertidur pulas di sofa. Seharusnya malam ini adalah giliranku yang tidur di sana. Entah kenapa beberapa malam ini ia terus saja memilih untuk tidur di sana. Ku betulkan kembali letak selimutnya yang hampir jatuh. Wajahnya yang polos membuat siapapun yang melihatnya akan jatuh hati. Ia seorang gadis pekerja keras dan ulet yang pernah ku kenal. Ia jauh berbeda dari Eliza maupun Laura. Entah kenapa wanita itu datang kembali setelah 3 tahun berlalu. Aku tak mengerti mengapa ia datang ke kantorku seminggu yang lalu. Aku bahkan tak pernah berpikir ataupun berharap untuk bertemu dengannya lagi setelah ia menolak lamaranku 3 tahun yang lalu. Maaf Rangga, karirku di model dan bisnis yang kurintis saat ini sedang berkembang. Aku baru saja menandatangani kontrak eksklusif dengan sebuah brand ternama, menjadi brand ambasador mereka. Aku tak bisa menikah sekarang karena ada poin di dalam kontrak perjanjian yang melarang model mereka menikah selama proses kontrak kerjasama berlangsung. So please, kumohon mengertilah sayang. Jawaban Laura waktu itu masih membekas di ingatanku. Aku bahkan masih mengingat bagaimana Mbak Soraya juga membujuk Laura agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Sayang, Laura tetap bersikeras dengan keputusannya, membuatku akhirnya memilih mundur. 3 tahun kulewati dengan kekecewaan padanya, dan sekarang di saat aku mulai mencoba kembali menata hidupku, ia datang menemuiku, memberi harapan kembali. Setelah 3 tahun lamanya, ia menghilang. Aku tak menyangka kedatangannya ke kantor hanya untuk menagih janjiku, sebuah janji yang kubuat saat kami masih bersama, sebuah janji untuk memenuhi apapun keinginannya. Pernikahan kalian belum go publik sayang. Aku tahu kau masih mencintaiku. Maaf jika keputusanku 3 tahun lalu membuatmu kecewa. Tapi itu kulakukan demi masa depanku, masa depan kita. Kau lihatlah aku sekarang. Aku sukses menjadi brand ambasador beberapa merek terkenal. Kupikir kau akan mendukung keputusanku dan menungguku. Tak kusangka kau memilih menikahi wanita lain. Sungguhnya kecewa. Harusnya aku yang kecewa, tapi dengan lihainya Laura bisa memposisikan dirinya sebagai seseorang yang benar. Entahlah, wanita terkadang sangat pandai memanipulasi keadaan. Habiskan 1 malam bersamaku denganku. Kata-kata itu terus membuatku gelisah. Bayangan wajah Zia langsung melintas di kepalaku. Bagaimana jika dia mendengar perkataan Laura? Karena yang ku dengar dari Pak Arsyad, di hari kedatangan Laura ke kantor, Zia juga datang ke sana. Astaga, mungkinkah Zia mendengarnya hingga membuat sikapnya berubah diam seperti ini? Batinku mulai bertanya. Itu bisa saja terjadi. Kuharap ia tak mendengar pembicaraanku dan Laura di hari itu. Aku menggeleng pelan. Kenapa baru sekarang terfikir olehku alasan itu? Kupandangi wajah Zia yang tertidur. Ia cantik, bahkan tak kalah cantiknya dengan Laura. Hanya saja penampilannya terlalu sederhana, membuat kecantikan wajahnya tak begitu terlihat. Sangat alami, tanpa polesan make up.
Sengaja kuangkat tubuh rampingnya dari sofa ini dan kupindahkan ke atas ranjang. Matanya perlahan terbuka ketika tubuhnya sudah berpindah ke atas ranjang. Menjauh dariku, Mas. Hardik Zia terkejut. Badannya tiba-tiba gemetar. Tenanglah, aku tak bermaksud apapun. Hanya memindahkanmu saja ke sini. Tidurlah di sini. Bukankah malam ini giliranku yang tidur di sofa, jelasku. Tak perlu, Mas. Kau saja yang tidur di sini. Aku lebih nyaman tidur di sofa, ketusnya, sambil beranjak mengambil kembali selimutnya. Ia mulai melangkah kembali ke sofa, tanpa memperdulikan perkataanku. Tak lama kulihat, ia kembali merebahkan kembali tubuhnya di sana. Lalu kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Zia, apa kau sedang marah padaku? Tanyaku. Ia diam, memilih tak menjawabnya. Aku menghela nafasku, mencoba untuk mengajaknya bicara. Zia, aku tahu kau mendengarku. Katakan, apa saat ini kau sedang marah padaku? Lagi, ia memilih bungkam. Ya Tuhan, mengapa wanita kadang sangat sulit dimengerti? Zia, jika ada sesuatu hal yang mengganggumu, tak bisakah kau membicarakannya denganku? Di luar dugaanku, ia langsung membuka selimutnya. Tak lama ia memandangku dengan wajah masamnya itu. Kau sangat berisik, Mas. Jika kau ingin tidur, tidur sajalah. Tak perlu mengajakku bicara. Suka-suka aku, mau tidur di sofa, di ranjang, atau dimanapun aku suka. Ini rumahku. Kau pun sudah tahu. Jika sepertiga kekayaan papa sekarang adalah milikku. Jadi untuk apa aku harus sungkan padamu? Lebih baik kau jangan bertanya macam-macam lagi. Aku mau istirahat. Mendengar suaramu membuat gigiku tambah sakit, gerutunya. Mendengar ucapannya membuatku langsung tertawa. Gadis ini selalu penuh dengan kejutan. Jadi itukah hal yang membuatnya diam selama seminggu ini? Karena sakit gigi. Jika benar begitu, baguslah. Berarti aku yang terlalu khawatir. Gadis pilihan papa memang tiada duanya. Aku naik ke atas ranjang, menarik selimut, dan memandang wajah cantik Zia sebagai obat mimpi burukku. Putar badanmu ke arah lain, Mas. Jangan memandangiku seperti itu. Terlalu lama kau memandangku, bisa-bisa membuatmu khilaf, lalu menuntut kewajiban seorang istri padaku nanti. Sana, cepat putar badanmu ke arah lain, sungut Zia sambil mencebik kesal padaku. Aku hanya tersenyum saja mendengar ucapannya. Jika iya, bukankah itu bagus? Zia, kau hanya tinggal menikmati saja permainanku. Ku goda ia sambil membalikkan badanku. Tak terdengar lagi jawabannya. Mungkinkah ia teringat akan kejadian malam itu? Sepertinya aku salah bicara lagi. Mungkin ada baiknya aku tidur, melepas penat dan lelahku hari ini. Gemericik suara air membangunkanku pagi ini. Kulirik jam waker yang ada di atas nakas. Sudah hampir pukul 5 pagi. Beberapa saat kemudian, kulihat Zia keluar dari dalam kamar mandi. Wajah itu basah dengan air wudhu. Ia terlihat sangat cantik di mataku. Bola mata itu kini beradu pandangan denganku. Ada apa melihatku seperti itu, ketusnya. Aku hanya melihat seorang gadis yang ingin bertemu Robnya, bukan sedang melihatmu, sahutku. Ia tak menjawabnya, lalu mengambil sajadah dan mukenanya. Berjalan lurus membelakangiku. Ku balikan kembali badanku. Kulirik ia akan memulai sholatnya. Aku tak bicara apapun, hanya terus memandangi wajahnya. Apa kau tak bisa melihat ke arah lain saja, Mas? Aku tak bisa konsentrasi dengan bacaan sholatku. Sungut Zia kembali. Tak kusangka pandanganku saja
kini membawa masalah. Apa yang salah jika aku sedang menikmati wajah cantik istriku? Salah karena aku tak suka. Wajahnya bertambah masam, tapi aku suka. Aku hanya bisa diam saja, melihatnya berlalu dari hadapanku, sambil terus mencebik kesal padaku. Lebih baik aku sholat di tempat lain saja. Terlalu lama di sini, bukan saja konsentrasiku yang hilang, tapi juga kesabaranku. Sungguhnya, sambil melangkah keluar, lalu menutup pintunya. Aku memang tak mengerti jalan pikiran wanita. Diperhatikan salah, tidak diperhatikan dikira tak peka, tak berperasaan. Mungkinkah aku harus berguru pada Khalil Gibran atau William Shakespeare agar bisa memilih kata-kata yang mampu memikat hati wanita? Sepertinya iya, jika ingin mendapatkan perhatian Zia kembali. Bersambung.